Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan dalam renungan singkat ini adalah 3 rahasia membangun mezbah. Saudara, mari kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, pada zaman dahulu di Perjanjian Lama, para tokoh Alkitab mereka membangun apa yang namanya mezbah. Dan mezbah selalu berbicara tentang bagaimana seseorang membangun relasi, membangun apa yang namanya hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya mari di hari ini kita akan belajar apa rahasia ketika kita membangun mezbah di hadapan Tuhan. Banyak orang lebih suka mengejar apa yang namanya kekayaan dan mereka sibuk dengan segala pekerjaan, aktivitas, bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang sibuk dengan berbagai macam pelayanan, tetapi tidak pernah membangun apa yang namanya mezbah. Oleh sebab itu mari di hari ini kita akan belajar. Saya akan bagikan ada 3 rahasia membangun sebuah mezbah. Nah, yang pertama, Filipi pasal yang keempat ayat 13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, yang pertama, orang yang membangun mezbah akan menerima kekuatan dari Tuhan. Paulus adalah seorang hamba Allah, di mana kalau kita membaca setiap surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, Paulus adalah orang yang membangun apa yang namanya mezbah. Ia membangun apa yang namanya keintiman dengan Tuhan. Terbukti ia selalu berdoa, mendoakan jemaat-jemaat, bahkan saya yakin dia punya waktu yang khusus untuk ia membangun relasi dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika ia berada di dalam penjara, ia mengalami kekuatan, ia menerima kekuatan dari Tuhan. Dan kalau kita suka membangun mezbah, maka apapun boleh terjadi, namun kekuatan dari Tuhan akan memampukan kita untuk kita boleh dapat mengatasi segala perkara oleh karena kekuatan yang datang dari Allah. Yang kedua, orang yang membangun mezbah, mereka akan menerima apa yang namanya pengurapan. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, Mazmur pasal 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang kilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, Daud adalah orang yang juga membangun mezbah. Daud adalah orang yang tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa ia ada di hadirat Allah. Ia suka membangun apa yang namanya hubungan yang akrab di hadapan Tuhan. Dan Daud adalah orang yang menerima pengurapan, sehingga ketika ia berperang, kemanapun ia pergi, Tuhan menyertai dan pengurapan Allah membuat ia mengalami kemenangan. Inilah kunci orang-orang yang suka membangun mezbah akan menerima pengurapan Tuhan. Yang ketiga, orang yang membangun mezbah, maka ia akan mendapatkan apa yang namanya kasih karunia. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Orang-orang yang membangun mezbah akan menerima kasih karunia. Artinya orang-orang yang mendapat kasih karunia, ia mendapatkan perlakuan yang khusus, diistimewakan oleh Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang seperti ini akan selalu mendapatkan pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan ia pasti akan dibedakan karena ia mendapatkan kasih karunia. Oleh sebab itu,
Kalau Anda ingin mendapatkan apa yang namanya yaitu menerima kekuatan Tuhan, pengurapan Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, mari dalam hidup ini jangan kita terlalu sibuk dan kita tidak pernah ada waktu untuk membangun mezbah di hadapan Tuhan. Mari bangunlah mezbah di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang membangun mezbah, maka mereka akan menerima perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.